kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah, Pak, bagaimana cara kita mengetahui sebuah jurnal sudah terakreditasi? Caranya begitu mudah, saya akan tunjukkan buat kita. Pertama, kita buka di Google, kita masukkan di sini Sinta 3. Sinta 3, kita browsing, lalu muncul seperti ini. Muncul, lalu kita klik Sinta, ini versi yang terbaru. Lalu kita bisa memilih di sini. Kita pilih jurnal, lalu memasukkan nama sebuah jurnal. Umpama jurnal Japra. Oke, akan muncul nama jurnal tersebut. Di laman Sinta tercatat bahwa jurnal Japra itu terakreditasi Sinta 2 sejak 2017 sampai 2024. Dan ini informasi tentang tahun akreditasinya. Saya mencontohkan lagi, saya mengulang. Umpama saya browsing lagi di sini, di jurnal, maka kita masukkan di sini umpama Evangelika atau Dunamis. Oke, ini jurnal teologi dan pendidikan Kristiani. Kita buka. Di sini kita memperoleh informasi bahwa Dunamis adalah jurnal terakreditasi 2017 sampai 2018 itu Sinta 4, tetapi mulai 2019 Dunamis itu terakreditasi Sinta 2. Jadi rekan-rekan ketika ingin mengetahui apakah jurnal itu terakreditasi atau tidak, maka kita bisa menggunakan laman Sinta ini. Tetapi umumnya beberapa jurnal menginformasikan seperti ini, jurnal Cakrawala. Ini jurnal yang sudah terindeks Scopus Q3, tapi juga dia terakreditasi. Nah, di sini dia mencantumkan, jadi pengelola jurnal mencantumkan sertifikat akreditasinya. Kita bisa buka. Dinyatakan terakreditasi peringkat 1 ya sampai 2022 untuk edisi volume 41 nomor 3. Kita bisa coba cek di Sinta sekarang. Di Sinta kita bisa browsing. Oke. Kita browsing. Nah, muncul jurnal Cakrawala Pendidikan. Kita lihat 2017 jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Tetapi sejak 2018 sampai 2021 masih direcord Sinta 1. Sesuai sertifikat ini sampai 2023. Berarti pengelola jurnal perlu menghubungi pihak Sinta untuk mengupdate untuk edisi yang 2022 dan 2023. Kemudian contoh lain, ini jurnal Dunamis. Jurnal Dunamis di deskripsinya dia menjelaskan bahwa jurnal ini sudah terakreditasi peringkat 2 sesuai dengan keputusan tahun 2019. Periodenya adalah 2019 sampai 2023. Di deskripsi awal ini dia mencantumkan bahwa terdaftar di Sinta. Kita buka, maka dia akan direct ke Sinta 3. Ini muncul Dunamis, jurnal Dunamis tadi. Oke, ini jurnal yang sudah jelas di sini mencantumkan ada sertifikat, ada deskripsi. Mungkin ada informasi lain yang dicantumkan. Di sini juga ada logo Sinta. Nah, kita bisa klik logo tersebut untuk kemudian menuju sumber informasinya. Saya mencontohkan berikutnya lagi jurnal Pasca. Jurnal Pasca ini jurnal yang sebenarnya sudah terakreditasi. Kita coba lihat di dalam informasinya, apakah jurnal ini mencantumkan jika jurnal tersebut sudah terakreditasi.
Nah, di sini ada Garuda, Google Scholar, Dimensions, Copernicus, dan lain sebagainya. Tidak dicantumkan kalau jurnal ini ada di Sinta, belum dicantumkan. Kita coba lihat di bawah juga, belum dicantumkan. Nah, bagaimana jika kita menemukan jurnal seperti ini belum mencantumkan apakah jurnal tersebut terakreditasi atau tidak? Maka caranya adalah kita copy saja nama jurnalnya seperti ini, kita copy lalu kita paste di sini, lalu kita search. Oke, ini belum muncul, coba saya ulang. Atau saya menggunakan kata kunci oke, nah ini muncul. Nah, dia sudah dinyatakan terakreditasi 2019 sampai 2023. Tahun depan sudah harus mengajukan reakreditasi. Nah, sebenarnya ketika kita mau mensubmit sebuah naskah ke sebuah jurnal terakreditasi, kita perlu memperhatikan sampai kapan dia terakreditasi. Sehingga kalau kita tahun ini ada di 2022, kita mau masukkan, kita perlu submit ke jurnal yang Sinta minimal Sinta 4, kita bisa masukkan ke jurnal pasca karena sampai 2023 masih statusnya terakreditasi Sinta 4. Walaupun nanti 2023 akan mengajukan akreditasi, bisa saja kemudian hasil akreditasi akan meningkat. Demikian juga seperti di jurnal Evangelical. Di jurnal Evangelical dijelaskan bahwa jurnal ini sudah terakreditasi. Ini seperti ini. Kalau ini diklik, maka dia akan direct ke drive yang menunjukkan sertifikat atau bukan SK akreditasi dari jurnal tersebut. Ada baiknya memang sebuah jurnal mencantumkan SK akreditasinya supaya membantu jika ada penulis yang memerlukannya. Ini belum tayang, tapi kita bisa coba download SK tersebut. Nah, dia mencantumkan juga. Nah, ini bisa di-download, kita bisa buka SK-nya. Di Evangelical dicantumkan juga logo Sinta yang akan direct seperti ini. Dia akan direct ke Sinta 3, di mana jurnal Evangelical itu terdaftar. Ini dari 2017 sampai 2025 akreditasi. Nah, ini hasil akreditasinya, SK-nya berdasarkan keputusan 2021. Kita bisa search di sini. Oke. Jadi dia tetap terakreditasi sampai volume 9 nomor 2 di peringkat 3. Oke, saya mencontohkan lagi. Ini ada jurnal yang sudah terindex Scopus dan juga ini Sinta 1, ini terbit di Indonesia. Kita bisa mencarinya dengan pola yang tadi, kita copy judulnya lalu kita search di sini di Sinta. Kita akan menemukan jurnal ini statusnya seperti apa. Ini paling atas. Kita lihat dari 2019 sampai 2022 ini Sinta 1 terus sampai 2022. Nanti kita lihat upgrade-nya terbaru untuk 2023 begitu. Jadi untuk saat ini jika submit, ya kita bisa submit, tapi saya melihat dari jurnal ini edisi September 2022 sudah listnya sudah muncul walaupun PDF-nya belum muncul. Jadi jurnal ini sudah menampilkan
daftar list yang sudah accept papersnya di jurnal ini. Kalau kita masukkan sekarang, sepertinya kita perlu antri terbit untuk edisi tahun depan begitu. Nah, itu sekilas informasi yang saya ingin bagikan untuk membantu rekan-rekan sekalian untuk mengetahui apakah jurnal tersebut terakreditasi atau tidak. Dan ini tentunya akan menolong kita ketika kita ingin melakukan submit naskah ke sebuah jurnal. Kiranya ini menolong. Sebelum tinggalkan channel ini, ingat like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih.